Kalian pernah nggak waktu lagi katakanlah kalian lagi perform gitu, kalian luar biasa banget, kalian hebat banget performnya, perform apapun itu, mungkin kalian pemusik, mungkin kalian penyanyi, mungkin kalian seorang yang memberikan presentasi yang sangat luar biasa, kalian berpidato dengan hebat banget, orang-orang bertepuk tangan melihat itu, lalu ketika ditanya siapa sih dia, pas dikasih tahu, oh dia si ini gitu. Lalu ada orang-orang yang ternyata kenal kalian sudah lama, udah tahu kalian. Lalu ketika mereka tahu, katakan misalkan kalian ternyata orang tuanya adalah bukan dari orang yang terpandang, bukan dari orang yang orang kaya atau gimana. Mungkin kalian orang tuanya tuh kayak cuma seorang buruh cuci atau sebagai kuli panggul misalnya kayak gitu. Lalu yang kenal kalian langsung bilang, ah dia, gua tahu dia siapa. Aduh, loh, mereka langsung tiba-tiba kecewa dengan kalian. Padahal tadinya ketika melihat performance kalian, waktu melihat apa yang sudah kalian perbuat, itu mereka sampai terpukau, mereka sampai tercengang gitu. Wah, ini hebat banget, ini luar biasa banget, ini gokil banget. Tapi ketika mereka tahu kalian anaknya siapa, kalian dari mana, lalu kalian dulunya seperti apa, mereka tiba-tiba langsung melupakan semua kehebatan kalian, melupakan semua performance kalian hanya karena mereka tahu latar belakang kalian. Kalau kalian pernah mengalami hal ini, Yesus pun belum pernah mengalami hal ini. Jadi ceritanya waktu itu Yesus baru selesai melakukan pelayanan dan memberikan mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Itu luar biasa gitu loh. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, sekitar 15.000 orang bisa makan sampai kenyang, dan kalian tahu semua ceritanya. Dan sesudah itu Yesus kembali ke kampung halamannya, yaitu Nazaret. Dan seperti biasa, karena Yesus seorang rabi, seorang yang sudah katakanlah sekolah teologi ya, tanda kutip ya, pada zaman itu, makanya dia dapat gelar rabi gitu ya. Jadi rabi itu bukan sembarangan karena dia seorang yang bisa khotbah tiba-tiba dia dipanggil rabi, bukan. Rabi itu gelar karena dia menempuh pendidikan di Israel. Nah, ketika dia berkhotbah dan berkhotbah, orang langsung, wah hebat banget. Yang kayak gini belum pernah nih kita dengar. Bahkan orang Farisi, orang Saduki aja kalau khotbah nggak pernah kayak gini. Ini orang keren, orang luar biasa, apalagi dia baru melakukan mujizat. Kita ada di situ waktu itu. Lalu sebagian orang yang dari Nazaret itu, yang sekampung dengan Yesus, pas lihat, emang siapa sih yang khotbah? Pas dia lihat, ah Yesus anaknya Yusuf sama Maria. Nah, ditulis mereka tiba-tiba kecewa. Mereka kecewa dengan Yesus. Padahal tadinya mereka bilang ini keren banget khotbahnya. Ini keren banget pengajarannya. Tapi karena mereka tahu Yesus itu anaknya siapa, mereka menjadi kecewa dan nggak jadi terpukau. Ini sebuah hal yang buat saya agak aneh ya. Kenapa? Kenapa karena latar belakangnya mereka ketahui, mereka tiba-tiba nggak jadi terpukau. Mereka nggak jadi amazed gitu dengan orang-orang ini. Tapi di sisi lain saya memikirkan begini, kira-kira apa ya yang membuat mereka sampai kecewa? Masa cuma gara-gara Yesus, apa mereka tahu Yesus anak Maria dan Yusuf mereka jadi kecewa? Kan itu agak nggak masuk akal gitu. Lalu saya teringat, oh mereka kan, Yesus itu kan orang Yahudi, Yusuf dan Maria juga orang Yahudi. Kita ingat bagaimana proses kelahiran Yesus. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan bilang, kamu akan hamil, dan hamilnya itu bukan hasil hubungan suami istri, tapi dari roh Allah. Nah, kita yang udah punya iman terhadap Kristus, kita bakal bilang ini luar biasa. Orang bisa hamil, tapi dari Roh Kudus. Tapi buat orang Yahudi, wanita yang belum menikah tiba-tiba hamil, berarti berbuat zina. Mungkin ini kasarnya. Mungkin ketika mereka pas lihat Yesus berkhotbah langsung, ih luar biasa. Siapa sih dia? Oh, Yesus. Oh, Yesus anak haram itu. Yesus anak haram. Mungkin itu yang ada di kepala mereka, makanya kenapa mereka kecewa. Dan Yahudi itu kalau udah ngomong adat istiadat, waduh, kental sekali. Makanya Yesus pernah menegur keras orang Farisi, karena orang Farisi hanya memakai alasan bahwa uang yang harusnya sebagai dana pensiun orang tuanya yang dipakai untuk memelihara hidup orang tuanya di masa tuanya, hanya karena mereka persembahkan itu kepada
Tuhan di bait Allah, mereka langsung seperti bebas dari tanggung jawabnya untuk memelihara masa tua dari orang tuanya, dan mereka menganggap itu sebagai istiadat, dan hanya karena adat istiadat mereka melanggar firman Tuhan. Nah, makanya Yesus bilang, lu hanya untuk mempertahankan adat istiadat, firman Tuhan lu langgar dan lu merasa lumrah dengan itu. Nah, segitu kuatnya orang Yahudi memegang adat istiadat sampai nggak peduli Yesus bisa melakukan mujizat sebagus apapun, nggak peduli Yesus bisa mengajar sebagus apapun, buat mereka Yesus anak haram. Yesus anak yang lahir di luar nikah. Yesus anak yang lahir dari hasil perjinahan menurut mereka, tapi ya menurut mereka. Dan kita yang punya iman pada Kristus, kita tahu Yesus lahir karena karya Roh Kudus. Nggak ada hubungannya dengan perjinahan dan nggak ada hubungannya dengan hal-hal negatif lainnya. Tapi segitu besarnya efek dari orang-orang yang merasa kenal kita. Jadi mereka merasa punya hak atau punya wewenang untuk merendahkan kita hanya karena mereka merasa kenal kita. Jadi apapun yang kita perbuat, sebagus apapun karya kita, sebagus apapun yang kita kerjakan, hanya karena mereka merasa mengenal kita, mereka merasa berhak untuk merendahkan kita tanpa mempedulikan pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, kalau kita pernah ngalamin hal ini, berbahagialah. Yesus pun pernah mengalaminya. Jadi kalau ada yang mengalami hal ini dan merasa kecewa dan sebagainya, datanglah pada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengerti perasaanmu, karena dia ketika menjelma jadi manusia, dia pun mengalami hal yang sama. Saya pun pernah mengalami hal itu. Makanya kenapa saya membawa renungan ini hari ini. Dan teman-teman yang masih mengalami hal itu dan mungkin drop dengan perlakuan dari mereka-mereka itu tuh, saya cuma bisa bilang, tetaplah kuat, tetaplah percaya pada Kristus, karena Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Toh Yesus adalah pribadi yang dari surga keluar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seolah-olah bilang gini, seolah-olah Tuhan ngomong gini, aku gak peduli apa kata orang tentang kamu, aku gak peduli pendapat orang lain yang merendahkan kamu, yang menjelek-jelekan kamu, aku gak peduli. Karena aku kenal kamu, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu, aku tahu yang kamu rasakan setiap harinya. Aku bisa merasakan sakit hatimu, aku bisa merasakan kepedihanmu, aku bisa melihat air matamu. Karena itu aku menaruh perkenanan terhadap dirimu. Karena mereka nggak tahu apa yang sudah kamu lalui sampai bisa mencapai hal ini. Dan aku lebih mengerti kamu daripada mereka-mereka itu. Ya, seolah-olah Tuhan ngomong seperti itu. Jadi teman-teman, tetaplah memelihara iman sampai satu hari, atau mungkin sudah terjadi, dari surga akan berkata begini, kamulah anak yang kukasihi, kamu berkenan di hatiku. Selamat merenung.